proses terbentuknya ilmu fikih. Yang pertama, lewat proses tidak langsung jadi. Ilmu fikih lahir dari sebuah proses panjang. Tidak tiba-tiba turun begitu saja dari langit. Ilmu fikih memang bersumber dari wahyu yang turun dari langit. Yang sifat kebenarannya mutlak, pasti, statis, dan sudah baku. Teks-teks wahyu itu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, namun termasuk juga di dalamnya hadis-hadis Nabi yang makbul. Sebab semua yang beliau ucapkan, lakukan, dan diamkan berasal dari wahyu juga. Kemudian teks-teks wahyu itu dikomparasikan dengan realita atau kenyataan yang amat dinamis, di mana manusia ditakdirkan hidup dengan realitas kehidupan sosial yang berbeda-beda, baik secara adat, karakter, budaya, tradisi, etika, yang satu sama lain saling berbeda. Namun tidak semua orang boleh melakukan proses komparasi itu. Setidaknya hanya mereka yang benar-benar mujtahid saja yang diberi wewenang dan otoritas untuk melakukannya. Itu pun dengan tetap harus menggunakan kaedah-kaedah yang diterima secara ilmiah, nalar, dan juga diakui secara sah sebagai kaedah yang muktamad. Barulah hasil akhirnya akan kita dapat berupa hukum-hukum fikih yang kita kenal sebagai wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ibarat makanan, ilmu fikih adalah hidangan siap santap di atas meja yang mengundang selera. Buat kita yang makan. Mungkin tidak terbayang bagaimana opor ayam itu sebelumnya mengalami proses pembuatan yang ternyata tidak mudah. Juga bukan sembarang orang yang bisa memasaknya. Kita memperhatikan hidangan opor ayam sebelum sampai di meja makan kita. Sebelumnya telah mengalami proses dari bahan mentah diolah sedemikian rupa oleh chef atau juru masak yang berpengalaman, hingga akhirnya terhidang di atas meja, siap disantap. Bahan baku utama opor ayam sebelum dimasak tentu seekor ayam yang masih hidup di peternakan, ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya yang sebelumnya masih di perkebunan. Ayamnya dipilih yang sehat dan baik, kemudian ditangkap, disembelih dengan benar, dicabut bulunya, dibersihkan isi perutnya, bagian yang tidak perlu dibuang, lalu dimasak. Bumbunya yang utama adalah santan kelapa. Maka harus ada orang yang memanjat pohon kelapa terlebih dahulu, lalu mengupasnya, memarutnya, dan membuat santannya. Tentu bumbunya bukan hanya santan, tetapi ada lusinan bumbu lainnya yang juga harus dipetik dulu di kebun. Semua bahan itu tidak akan tiba-tiba berubah menjadi opor ayam. Kita membutuhkan juru masak ahli yang sudah berpengalaman memasak opor ayam. Biar ayamnya empuk, tidak keras, bumbunya meresap, tidak hambar, dan juga tidak terlalu ekstrim. Kita tentunya membutuhkan keahlian tersendiri yang orang yang belum pernah memasaknya di awal pertama kali mencoba memasaknya pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan. Pendeknya, semua itu adalah proses pembuatan opor ayam. Opor ayam tidak bisa tiba-tiba turun dari langit mendarat tepat di atas meja makan kita, kecuali bila kita membelinya di rumah makan. Yang kita perlukan hanya uang sebagai harga pembelian, dan kita bisa langsung duduk manis dan siap melahap saat itu juga. Kita yang beli jadi opor ayam adalah orang-orang yang terima rapi saja, tidak perlu repot-repot memasak, memprosesnya. Itulah kira-kira kita sebagai orang-orang awam yang bukan mujtahid. Kita tidak melakukan semua proses ijtihad di atas. Kita hanya terima kasih dan tinggal menggunakan saja hasil ijtihad para ulama. Yang kedua, sumber yang statis.
Di atas tadi sudah disebutkan bahwa ilmu fikih bersumber dari wahyu dan firman Allah. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran maupun As-Sunnah adalah jalur resmi datangnya wahyu dari Allah, sedangkan firasat, ilham, mimpi, kasyaf, wangsit, dan lain-lain mungkin saja datang dari Allah. Namun semua jelas-jelas bukan wahyu yang merupakan risalah formal dan resmi, sebab semua itu tidak turun lewat jalur resmi tetapi lewat malaikat Jibril dan lewat mekanisme kenabian. Wahyu yang datang kepada kita sebagai wahyu risalah yang resmi hanyalah yang datang lewat Nabi Muhammad, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, mutlak kebenarannya. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahihah, keduanya adalah sumber syariat Islam yang bersifat mutlak kebenarannya, karena ada jaminan atas hal itu dari Allah. Namun demikian, keduanya bersifat statis, tidak boleh mengalami perubahan, baik koreksi, tambahan, pengurangan dengan cara apapun sepeninggal Rasulullah. Kalaupun sampai berubah atau boleh diubah-ubah oleh manusia, justru malah menjadi masalah karena originalitasnya tentu akan sangat dipertanyakan, sebagaimana tragedi yang menimpa agama-agama samawi sebelum risalah Nabi Muhammad. Para pemuka agama baik Yahudi maupun Nasrani dilaknat Allah karena mereka nekat mengubah ayat-ayat yang telah baku. Minal ladzina hadu yuharrifuna kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. An-Nisa 46. Yang ketiga, statis. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh mengalami revisi, pengeditan, penambahan atau pengurangan, maka otomatis keduanya bersifat statis. Walaupun teknik penulisan aksara Al-Quran mengalami perkembangan sepanjang waktu, namun bunyi ayat Al-Quran tidak mengalami perubahan apapun. Dan sesungguhnya yang turun kepada Rasulullah dahulu bukan buku dengan tulisan Arab, melainkan suara dari malaikat Jibril kepada beliau yang merupakan firman Allah. Seandainya kita punya mesin waktu dan kita kirim anak-anak taman pendidikan Al-Quran ke zaman di mana para sahabat Nabi dahulu hidup di Mekah dan Madinah, maka bacaan Al-Quran mereka